Di Al-Baqarah ayat 63 ini masih berbicara kisah tentang luka-liku Bani Israel. Dan tentu kalau berbicara ayat kisah, di situ ada pesan moral. Apa pesan moral pada ayat itu yang harus kita jadikan pelajaran? Jadi isinya berupa berita, tapi maknanya adalah boleh jadi dalam berita itu kita harus melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena di situ ada pesan moral. Salah satu pesan moral dalam ayat ini tentu kita tak boleh seperti orang Yahudi, ya, atau kita tak boleh seperti Bani Israel. Di Al-Baqarah 63 Allah berfirman, wadkur dan ingatlah kamu. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Id ini dorob berbicara waktu. Dikala id akhadna, dikala kami mengambil mitsaqakum dengan perjanjian kamu sekalian, yaitu kepada Bani Israel. Dalam tafsirnya mitsaqakum itu ahdakum bil amali, janji kalian untuk beramal, mengerjakan, berbuat bima fit taurati, segala ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang ada pada Taurat. Di mana Nabi Musa alaihissalam dipanggil Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina untuk menerima 10 surat perintah yang disebut dengan Ten Commandment, 10 surat perintah. Ada 10 isi dalam Taurat itu yang mereka berjanji akan mengamalkan isi Taurat itu. Begitu kisahnya ya. Apa isi Taurat di mana Nabi Musa menerima surat perintah tersebut di Gunung Sinai atau Tursina? Selama ditinggalkan oleh Nabi Musa tentu 40 malam ya, mereka ditinggalkan untuk menerima 10 surat perintah. Apa isi Taurat tersebut? Sama seperti Al-Quran isinya. Pertama adalah al-amru biwahdaniyatillah, perintah untuk mengesahkan Allah. Artinya tauhid. Allah itu ahad. Isi yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua atau menghormati kedua orang tua. Itu isi Taurat. Sama kan dengan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah al-amru bita'abudi bis sabti, perintah
untuk beribadah di hari Sabtu, dan hari Sabtu termasuk hari suci. Kalau kita bisa disebut dengan istilah, kalau di kita mah hari Jumat ya. Nah, hari Sabtu ini harusnya digunakan untuk beribadah, tapi mereka malah justru hari Sabtu digunakan untuk berburu ikan. Dan anehnya pada hari Sabtu itu ikan amat banyak. Dan itu tentu saja ujian bagi mereka. Apakah mau beribadah di hari Sabtu mereka atau mau cari ikan. Jadi itu dilarang untuk berburu ikan. Apalagi isinya? 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah larangan untuk menyembah berhala. Sama. Larangan untuk menyembah berhala. Karena sejak dulu berhala-berhala itu dijadikan Tuhan-Tuhan mereka. Kalau di masa Nabi Nuh ada Lata, Mana ya. Di masa Nabi Nuh itu Ya'uq, Yagus, Nasro. Kalau di masa Jahiliyah apa? Jahiliyah itu Lata, Mana, Uzza. Kalau di masa Nabi Musa yaitu sapi betina itu yang disembah oleh mereka, dan itu disebut Tuhan mereka itu. Kemudian juga larangan yang kelima untuk mengatasnamakan Allah padahal perbuatannya sia-sia. Banyak orang menyebut nama Allah tapi tujuannya untuk melanggar. Demi Allah padahal dusta. Nama Allah dipakai untuk sebuah kedustaan. Sama di masa Nabi Musa pun itu adalah dilarang. Dan itu termasuk isi Taurat. Begitu juga yang ke-6. Yaitu an-nahyu an qatlin nasi bighairil haq. Larangan untuk membunuh manusia tanpa benar. Jadi membunuh orang itu jelas hukumnya dilarang. Sejak dulu itu dilarang membunuh orang. Itu sebabnya kisah yang ada pada Nabi Musa dinamai Al-Baqarah karena ada yang terbunuh saat itu dan tidak diketahui pembunuhnya, dan bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya diperintahkan untuk mengambil ekor sapinya itu dan lalu dipukulkan kepada orang yang meninggal dunia. Orang itu bangun dan mengatakan qatalani fulanun, telah membunuhku si fulan. Akhirnya diketahui siapa pembunuhnya. Maka dinamailah surat ini Al-Baqarah. Kisahnya di situ, yaitu ekor sapi yang digunakan untuk apa? Mengetahui siapa pembunuhnya dengan dipukulkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kemudian isi Taurat juga adalah melarang untuk berbuat mesum, berzina, berbuat mesum, sama dilarang. Kemudian juga isi Taurat itu adalah larangan untuk mencuri. Itu yang ke-8. Ke-9, larangan menjadi saksi palsu, sama. Menjadi saksi tapi palsu. Dan yang ke-10, larangan untuk mengambil hak orang lain. Inilah isi Taurat, sama isinya seperti Al-Quran. Karena memang Taurat juga kalamullah, mustahil kalam Allah bertentangan.
Kalau sekarang ada isi Injil, ada isi Taurat umpamanya bertentangan dengan Al-Quran, kita pastikan itu pasti Taurat yang palsu. Begitu juga Injil yang palsu. Kalau sama-sama kalam Allah mustahil bertentangan. Umpamanya dalam pemahaman Kristen ya, yaitu selalu kita mendengar dengan istilah Trinitas kan? Trinitas. Tuhan itu kan 3. Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Ruhul Kudus. Nabi Isa dianggap Tuhan juga. Sedang dalam Quran jelas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, mustahil. Kalam Allah bertentangan dengan kalam Allah. Kita pastikan bahwa itu Injil yang, kalau ada yang mengatakan begitu, itu pasti bukan asli. Dan satu-satunya bahasa yang asli adalah Al-Quran. Sampai hari ini asli. Tapi Taurat, Injil, Zabur sudah bukan lagi bahasanya bahasa Ibrani. Tapi sudah diubah ke bahasa yang lain. Dan tidak ada teks aslinya. Jadi mudah untuk dipalsukan. Ya betul? Nah, perjanjian mereka ini siap mengamalkan apa yang ada pada Taurat yang 10 macam tadi yang disebutkan. Itu hasil Nabi Musa menerima 10 surat perintah di Sinai atau di Gunung Tursina. Ya, selama 40 malam dan itu isinya. Mereka siap mengamalkan isinya itu. Tetapi namanya juga bukan Bani Israel. Namanya juga bukan bangsa Yahudi kalau tidak melanggar. Karena mereka itu manusia yang tidak pernah komitmen. Waqad warofa'na, dan sungguh kami angkat paukokum di atas kamu aturo gunung Tur, yaitu al-jabala gunung, iktalnahu, kami mencabutnya, iktalnahu ya, iktalnahu, kami mencabutnya min aslihi, dari asalnya. Jadi gunung itu Allah angkat dari asalnya. Alaikum, ala istighlam, alaikum, untuk ditimpakan kepada kamu sekalian, lama abaitum, dikala kamu menolak, mengabaikan qobulaha, untuk menerima isi Taurat tersebut. Kalau ternyata isi Taurat tersebut diabaikan atau ditolak, maka Allah akan mengangkat gunung dan gunung itu akan ditimpakan kepada mereka. Ini ancaman Allah kepada Bani Israil. Wa qulna, kami berfirman dalam ayat ini. Firman Allah, khudu, ambillah oleh kamu sekalian ma'atainakum, apa yang telah kami berikan kepada kamu, yaitu isi Taurat itu yang 10 tadi. Biquwatin, dengan penuh kekuatan, pegang dengan penuh kekuatan. Sama Al-Quran pun begitu, pegang oleh kamu Al-Quran, ya, pegang oleh kamu hadis, gigit dengan geraham-gerahammu dengan sangat keras, kan gitu. Kalau dalam hadis, tafsir biquwatin itu bijiddin wajtihadin, bijiddin, dengan penuh kesungguhan, wa ijtihadin, penuh dengan perjuangan, istihad, pegang dengan sangat agar tak lepas. Nah gitu. Ini perintah Allah kepada Bani Israil. Wadkuru mapihi, dan ingatlah, terus diingat oleh kamu sekalian, mapihi, apa yang ada pada perjanjian kamu dalam Taurat,
bil amali bihi, untuk mengamalkan isi Taurat itu. Nah, ini apa tujuan mengamalkan isi Taurat? Kenapa isi Taurat harus diamalkan? Kalau sekarang kita, kenapa isi Al-Quran harus kita amalkan? Kenapa hadis harus kita jalankan? Sama tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sesungguhnya ketentuan syariat yang Allah syariatkan kepada manusia, tujuannya adalah limaslahatil basyari dunyahum wa ukhruhum, untuk kemaslahatan manusia baik dunia ataupun akhirat. Jadi ingat, sebuah undang-undang, sebuah aturan, sebuah peraturan yang Allah tetapkan dalam Quran, yang Allah bayannya adalah hadis Nabi, itu tujuannya bukan untuk menyusahkan, tapi demi kemaslahatan manusia, ya, baik dunia ataupun akhirat. Jadi sebuah aturan bukan untuk memberatkan. Sebuah aturan itu untuk menyelamatkan manusia, baik dunia ataupun akhirat. Disebut dalam Quran, la'allakum tattaqun, tujuannya agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini dalam tafsirnya tattaqun itu takwa, boleh diterjemahkan takut pula, menjadi orang-orang takut. Salah satu orang takwa itu takut akan segala larangan-larangan Allah bila dilanggar, dan takut apabila perintah Allah itu diabaikan. An-naro tafsirnya, ya, takut akan api neraka, awil ma'asiyah atau maksiat. Artinya menjauhi segala perbuatan yang bisa menyebabkan masuk neraka, dan menjauhi maksiat karena mengantarkan ke neraka. Jadi santriwan santriwati, di Al-Baqarah 63 ini adalah sejauh mana komitmen orang-orang Bani Israel terhadap kitabnya sendiri, yaitu Taurat. Kita pun sama akan mengambil pelajaran sejauh mana umat Islam komitmen terhadap ajarannya Al-Quranul Karim dan bayannya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah masa lalu yang terjadi pada Bani Israel, kita bukan menjalankan apa yang ada pada Taurat, namun isi Taurat sama dengan apa yang ada pada Al-Quran. Kita amalkan Al-Quran. Makanya kalau ada orang beriman mengikuti Nabi sebelumnya, lalu datanglah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia mengikuti Nabi Muhammad, maka dia dapat pahala yang berlipat. Pertama, beriman kepada Nabi sebelumnya, dan yang kedua beriman kepada Nabi Muhammad. Di mana ajaran-ajaran yang lalu cukup dengan mengamalkan Al-Quran, dengan mengikuti Al-Quran, maka berarti amalan-amalan yang dahulu yang ada pada kitab-kitab sebelumnya sebenarnya ada pada Al-Quranul Karim. Jadi tak perlu kita, ya, kembali kepada Taurat, tak perlu kembali kepada Injil, cukup kembali kepada Al-Quran. Apabila ada orang beriman dulunya kepada Taurat, beriman kepada Injil, begitu ya, karena nabinya saat itu, umpamanya ada orang di masa Nabi Isa beriman kepada Injilnya, lalu datang Al-Quran, maka orang itu mengikuti Al-Quran dan Nabi Muhammad. Pastikan orang tersebut mendapatkan 2 pahala, dan cukup mengikuti Nabi Muhammad dan Al-Quran. Maka dipastikan orang itu adalah orang-orang yang sempurna, karena pernah terjadi di masa 2 Nabi. Banyak yang begitu kan? Banyak. Termasuk
tentu kalangan orang-orang Yahudi. Itu di Al-Baqarah 63. Sekali lagi, kita bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'annya, bukan hanya sekedar membaca tafsir yang kita baca hari ini Jalalain, tapi juga kita tentu mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam ayat-ayat kisah.